Ya. Hehe. Oke, mohon maaf, saya kira tadi pembukaannya dari Pak Gatot langsung. Jadi, selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini mana videonya kok pada nutup semua sih? Dibuka dulu, dibuka dulu. Nah, oh Albert masih belum move on dari Exodus ya. Yang lain mana? Kamera saya rusak, Bu. Siapa ini? Oh, Willy. Klasik. Tunggu Willy ya, Bu. Klasik. Kemarin bilangnya juga begitu. Pas selesai bisa. Oh gitu ya. Oke, baik, kita mulai saja. Selamat datang di kelas perencanaan tapak. Jadi perencanaan tapak ini salah satu mata kuliah yang cukup terbilang setengah advance gitu ya, setengahnya sudah mulai kita, kalau kemarin teman-teman belajar masalah komper kan mungkin hanya memikirkan apa namanya, ya udah pokoknya ada lokasi maka saya taruh atau saya desain, saya suntikan desainnya macam-macam gitu ya, maksudnya nggak terlalu concern terhadap lingkungan, kemudian concern terhadap tapaknya atau concern terhadap fisik bangunannya gitu ya, pokoknya ditempel gitu saja atau di apa namanya, ditaruh lah gitu. Nah, di tapak ini teman-teman sudah harus mulai sensitif terhadap istilahnya apa ya, hukum yang berlaku gitu. Maksudnya hukum secara apa namanya generalisasi ya, misalnya intensitas bangunannya lebih ditekankan. Misalnya kalau dulu Komper nggak terlalu memikirkan KDB, KDB, KDH gitu ya, GSB. Nah sekarang di tapak ini lebih apa namanya concern ke situ gitu, lebih apa ya, lebih sensitif ke situ. Jadi nggak hanya kita murni mendesain gitu ya, tetapi ada hukum di belakangnya. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tapak ini lebih bicara nanti banyak apa ya, akan sedikit menyentuh ke urban design gitu. Jadi apa ya, ketika kalian kemarin kuliah morfologi kota ya, morfologi kota kan sudah agak sedikit mempelajari apa namanya notes dan teman-temannya. Nah, yang saat ini tapak ini adalah aplikasinya gitu. Jadi lebih kita merancang lebih apa ya, lebih spesifik. Kalau studio general gitu ya. Kalau sebentar. Tuhan jatuh. Jadi kalau apa namanya di studio kita bicara general gitu, artinya sewilayah gitu. Tapi kalau tapak ini lebih ke specific site, makanya namanya site planning gitu ya. Nah, tapak pun kenapa kok saya bilang ini mirip dengan, bukan mirip, sedikit nyerempet ke urban design, karena memang analisisnya itu sedikit banyak akan menyentuh main area. Artinya apa? Misalnya nih ada gedung gitu ya, ada gedung building satu misalnya di stasiun area stasiun. Nah area stasiun itu antara ruang luar dan ruang dalam itu juga diperhatikan gitu. Misalnya dari lantai apa ya, ground floor misalnya, dari ground floor, hubungan ground floor ke halamannya atau keluar itu seperti apa. Nah mungkin tidak akan sedetail arsitektur, tetapi kita pasti akan menyerempet ke situ gitu ya. Pasti kita akan sedikit banyak membahas ke arah-arah ke urban design gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, di mata kuliah ini pengampunya ada dua, ada saya dan Pak Gatot. Jadi kita akan melaksanakan perkuliahan secara bergantian. Dan di minggu ini penjelasan TOR dan segala macam akan dijelaskan oleh Pak Gatot. Itu ya Pak Gatot ya. Pak Gatot. Ya, Bu. Ya. Mungkin boleh langsung share aja Pak Gatot. Oke. Mungkin untuk teman-teman ya. Jadi akan sedikit membahas tentang pengantar ya, pengantar tapak. Jadi yang seperti dijelaskan oleh Bu Nilam gitu ya. Jadi nanti kalian sudah ada
basic komper ya kemarin. Jadi cenderung akan mudah untuk kalian pahami nanti ke depan. Karena di perencanaan tapak nanti kalian itu akan lebih memperhatikan substansi. Kalau yang komper kemarin kalian tidak peduli substansi, karena memang saya nggak ngarahkan outputnya komper kemarin memang nggak sampai situ. Tapi untuk yang perencanaan tapak memang harapannya sampai ke substansi yang dibahas. Untuk perencanaan tapak sendiri ya, untuk yang mungkin hanya sedikit definisi gitu ya, itu adalah suatu perencanaan yang berfokus pada rancang bangun suatu lingkungan atau suatu kawasan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan, dan lingkungan. Di mana di sini ada memuat materi pokok. Yang pertama adalah program bangunan dan lingkungan, yang kedua adalah rencana umum dan rancangan. Kemudian kalian juga harus tahu gitu ya, kenapa sih kita harus belajar tentang perencanaan tapak gitu? Karena perencanaan tapak itu masuk di dalam perencanaan yang ada di Indonesia, di mana kedudukannya merupakan kalian pernah mengenal yang namanya ADTR ya. Nah itu, di mana perencanaan tapak ini adalah turunan gitu ya, atau memang merencanakan di daerah yang lebih kecil dengan fokus pada perencanaan lebih detail, di mana ada beberapa fokusan. Yang pertama adalah perbaikan kawasan, mungkin kayak misal ada permukiman kumuh, kemudian mungkin ada permukiman di sepadan sungai, di pesisir pantai, dan kecenderungan itu istilahnya melanggar tata ruang ataupun lain sebagainya, itu bisa kita tata ulang gitu ya. Kita tata ulang tapaknya dengan memperbaiki kawasan tersebut. Kemudian ada pengembangan kembali kawasan. Nah, ini biasanya lebih mengarah kepada revitalisasi, kemudian misalnya adanya mungkin redevelopment, ada beberapa kawasan yang emang itu dulunya mungkin nih ya kota tua gitu, kawasan kota tua wisata yang kecenderungan dia memiliki nilai fungsi penting tertentu, tapi dalam keadaan saat ini ternyata perlu yang dilakukan suatu proses penataan gitu. Kemudian ada pembangunan baru kawasan. Nah, ini mungkin akan yang sering ada saat ini masih kecenderungannya adalah pembangunan baru kawasan. Nah, di mana ini sudah banyak dilakukan oleh developer di mana mereka membuat suatu kawasan baru gitu ya dengan perhitungan-perhitungan yang pastinya menyesuaikan dengan rencana di atasnya. Kemudian yang keempat adalah pelestarian dan pelindungan kawasan. Nah, ini lebih mengarah kepada kawasan rawan bencana, kemudian juga mengarah kepada kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, serta beberapa kawasan dengan fungsi utama adalah lingkungan. Kemudian di sini ada juga terkait persyaratan bangunan gedung, di mana nanti perlu memang harus kita amati juga ya. Yang salah satunya adalah persyaratan pembentukan dan intensitas bangunan. Nah, di mana nanti kita harus memperhatikan yang pertama adalah peruntukan lokasi, jelas gitu ya. Kalau kita mau mengembangkan kawasan CBD baru, sebisa mungkin arahan RDTR ataupun RT RW-nya adalah kawasan perumahan gitu ya, atau kawasan komersil. Kemudian terkait juga kepadatan yang diarahkan juga itu harus menyesuaikan gitu ya, harus sesuai dengan rencana di atasnya. Kemudian juga adanya ketinggian dan juga ada jarak bebas. Jadi nanti yang pernah sedikit disinggung juga di komper terkait selubung bangunan. Terus kemudian juga ada beberapa persyaratan arsitektur bangunan gedung gitu, tapi nanti juga mungkin lebih banyak fokus ke eksterior ya, tapi nanti interior juga mungkin sedikit lah kita akan singgung. Kemudian untuk cakupan dan pola penataan ya, yang pertama adalah kawasan baru berkembang cepat gitu, kemudian kawasan terbangun, kawasan dilestarikan, kawasan rawan bencana, serta kawasan gabungan atau campuran. Nah, jadi cakupannya ini ada 5 gitu ya, di mana nanti untuk salah satu salah satu kriteria atau salah satu yang akan yang membantu kalian untuk menentukan lokasi itu sesuai nggak sih untuk dijadikan suatu perencanaan tapak gitu ya. Itu juga harus mengikuti cakupan serta pola penataannya. Ini tadi udah ya untuk pola penataannya. Yang untuk perbaikan kawasan ini banyak sekali
permukiman kumuh, nelayan, kemudian perbaikan kampung, kemudian perbaikan desa pusat pertumbuhan, kawasan, serta pelestarian kawasan. Kalau pengembangan kembali kawasan itu lebih ke peremajaan kawasan, pengembangan kawasan terpadu, revitalisasi kawasan, serta rehabilitasi dan rekonstruksi kawasan pasca bencana gitu ya. Itu. Kemudian yang ketiga itu adalah pembangunan baru kawasan. Nah, ini lebih ke kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun, kasih Bali Siba gitu ya. Jadi itu istilahnya lebih mengarah kepada ya yang biasanya lah dilakukan oleh beberapa developer yang ada. Kemudian pengembangan kawasan terpadu, kemudian juga pengembangan kawasan tematik ya. Salah satunya ada agropolitan, mungkin nanti ada menapolitan, kemudian ada kawasan perbatasan, serta adanya kawasan pengendalian ketat. Sedangkan untuk yang pelestarian dan perlindungan kawasan itu kalian bisa di daerah-daerah yang notabene memang perlu dikendalikan, khususnya di daerah rawan bencana. Nah, untuk pengaturan kawasan banyak ya, itu bisa oleh Pemda, bisa oleh kemitraan Pemda, bisa oleh swasta, bisa oleh masyarakat, dengan dukungan fasilitasi oleh pemerintah yang pastinya. Karena nanti mau nggak mau pasti harus melalui proses administrasi yang melibatkan pemerintah. Kemudian penyusunan rencana TAPA itu dilakukan dengan mendapatkan pertimbangan teknis dari tim ahli bangunan gedung dan mempertimbangkan pendapat publik. Ini nanti ketika kalian memang benar-benar bisa harus ada persetujuan teknis gitu ya, dan ataupun pertimbangan teknis. Ini nanti juga masuk sih sebenarnya, masuk dalam serangkaian proses perizinan. Untuk manfaatnya gitu ya, itu ya lumayan banyak gitu karena ini lebih detail lagi. Jadi lebih mengarahkan jalannya pembangunan, kemudian mewujudkan pemanfaatan ruang secara efektif, kemudian spesifik setempat dan konkret sesuai dengan rencana tata ruang di atasnya pastinya. Kemudian melengkapi peraturan daerah tentang bangunan gedung, kemudian mewujudkan kesatuan karakter dan meningkatkan kualitas bangunan gedung, kemudian mengendalikan pertumbuhan fisik suatu lingkungan, kemudian menjamin implementasi pembangunan agar sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, dan menjamin terpeliharaannya hasil pembangunan pasca pelaksanaan karena adanya rasa memiliki dari masyarakat. Nah, dengan adanya rencana tapak yang nantinya dikembangkan ya oleh kalian maupun ketika di dunia kerja gitu ya, itu benar-benar akan lebih spesifik gitu pengaturan yang ada dan akan cenderung akan lebih konkret dalam proses implementasinya. Nah, untuk kawasan perencanaan ini ada istilahnya paling kecil adalah 5 hektar, paling besar adalah 60 hektar. Nah, kemarin kalian kalau di-compare kan 100 hektar. Ini mungkin setengahnya dari perencanaan yang ada di compare. Tapi bedanya di sini benar-benar memperhatikan yang namanya substansi nantinya. Nah, di mana ada tiga klasifikasi. Yang pertama adalah ketika berada di kota metropolitan, itu luasan minimal adalah 5 hektar. Jadi 5 hektar itu sudah bisa dilakukan perencanaan tapak ketika di kota metropolitan. Kemudian kalau di kota besar atau sedang, itu luasannya adalah 15 sampai 60 hektar. Sedangkan untuk kota kecil atau daerah pedesaan gitu ya, itu dengan luasan 30 sampai 60 hektar. Di mana untuk penentuan batas dan luasan kawasan perencanaan delineasi gitu ya, itu silahkan untuk mungkin mengacu pada salah satu ataupun kalian mengkombinasikan. Bisa batas fisik gitu ya. Yang pertama mungkin bisa batas administratif. Jadi mungkin batas RT, batas RW, kelurahan, kecamatan atau batas bagian wilayah perkotaan, BWP atau wilayah pedesaan. Kemudian untuk non administrasi itu lebih ke secara kultural tradisional gitu ya. Mungkin biasa misal nih desa adat, kemudian mungkin nagari atau gampong, mungkin lebih mengarah kepada istilahnya sudah ada area tertentu gitu ya, batas tertentu lah. Biasanya ini mungkin lebih banyak ini daerah luar Jawa yang non administratif. Udah ada kawasan yang memiliki kesatuan karakteristik tematis gitu ya. Ya mungkin kawasan kota tua, kawasan kota lama, kemudian lingkungan sentra perindustrian rakyat, kawasan sentra pendidikan, dan kawasan permukiman tradisional. Nah, mungkin tematis-tematis lainnya itu mungkin bisa ya teman-teman. Mungkin bisa terkait desa wisata gitu ya. Itu mungkin juga bisa.
Terus kemudian kawasan yang memiliki sifat campuran, itu lebih ke fungsi hunian, mixed use ya, kasarannya ini lebih ke mixed use. Kemudian juga fungsi-fungsi lainnya, ada CBD gitu, itu masuk ke 4, dan kawasan bersejarah. Kemudian juga yang kelima adalah jenis kawasan. Nah, jenis kawasan ini lebih kepada kawasan baru yang berkembang cepat gitu ya, kawasan terbangun yang memerlukan penataan, kawasan itu dilestarikan, rawan bencana, serta gabungan atau campuran. Serta kalian juga bisa menggunakan batas fisik ya, batas fisik itu mungkin nanti juga bisa dipakai ketika memang itu ternyata tidak ada batas-batas yang jelas dari kelima istilahnya penentuan batas ini. Nah, terus kemudian yang pertama perlu kalian pahami adalah terkait program bangunan dan lingkungan gitu. Yang pertama adalah kita menganalisis kawasan, calon lokasi kita, kemudian analisis pengembangan pembangunannya. Itu sebisa mungkin nanti disesuaikan dengan visi pembangunan. Misal nih daerah Bali, mungkin daerah Bali dia fokusnya ke pariwisata, ke kebudayaan ya, ke sosial budaya. Nah, mungkin memang kebanyakan perencanaan tapak yang di sana mengarah kepada visi-visi tersebut gitu. Mungkin di daerah lain mungkin bisa kita istilahnya apa ya, kita pelajari lah visi pembangunan yang ada di sana. Kenapa kita harus mempelajari visi pembangunan? Itu sebenarnya lebih mengarah kepada kemudahan kita dalam memperoleh persetujuan izin dari kepala daerah yang pastinya. Karena proses perizinan itu sangat banyak ya, ketika nanti kita perlu izin prinsip, kita perlu izin izin teknis, kita perlu IMB, kita perlu SKRK gitu, banyak sekali perizinan ketika kita ingin membuat suatu perencanaan tapak. Dan ketika visi pembangunan ataupun visi kawasan kita cenderung itu mensupport atau mendukung kesuksesan dari visi pembangunan daerah, itu pasti secara logika juga pasti akan memudahkan kita dalam proses persetujuan. Itu kemudian, nah ini juga ya, itu lebih mengarah kepada perencanaan dan peruntukan lahan yang telah ditetapkan untuk kurun waktu tertentu yang memuat jenis, ya, jumlah, besaran, dan luasan bangunan gedung, serta kebutuhan RTH, fasum, fasos, serta sarana aksesibilitas, sarana pencahayaan, serta beberapa sarana lainnya ya, yang pastinya. Itu juga perlu kalian pahami dari awal. Makanya kemarin pas di Komper kan kalian sudah tahu ya, langkah-langkah ketika ingin membuat suatu kawasan, perencanaan kawasan gitu. Yang pertama jelas, kalian harus melakukan suatu penyusunan site plan, block plan ya. Jadi kalian coba petakan untuk ini di mana, ini untuk apa lokasi ini gitu. Pembagian zoningnya juga diperlukan untuk itu. Kemudian ini beberapa analisis. Ada komponen analisis ya. Yang pertama adalah sosial kependudukan, kemudian prospek pertumbuhan ekonomi, daya dukung fisik dan lingkungan, aspek legal konsolidasi lahan, daya dukung prasarana fasilitas, serta kajian aspek historis. Untuk sosial kependudukan jelas nanti akan dipakai untuk bagaimana sih gitu kita dengan adanya kawasan yang akan kita bangun itu akan benar-benar menjadi salah satu solusi atau jawaban dengan adanya tadi pertumbuhan penduduk yang cenderung masif ataupun meningkat. Kemudian untuk prospek pertumbuhan ekonomi jelas gitu ya. Kenapa? Karena dengan adanya kawasan yang akan kita bangun sebisa mungkin akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu kawasan. Untuk daya dukung fisik dan lingkungan itu pasti ya, setiap perencanaan itu pasti harus ada yang namanya daya dukung fisik dan lingkungan. Karena di dalam daya dukung nanti itu membahas tentang seberapa sesuai sih gitu ya lokasi yang akan kita gunakan untuk kawasan baru gitu ya, itu sesuai dengan peruntukan ataupun sesuai dengan daya dukung fisik yang ada di lokasi tersebut. Kemudian aspek legal konsolidasi lahan, ini juga salah satu aspek penting ya. Mengapa? Karena jangan sampai ketika kita merencanakan suatu kawasan itu berada pada kawasan sengketa, kawasan yang berada pada yang istilahnya masih banyak ketidaksetujuan ya, istilahnya itu. Ada ketidaksetujuan masyarakat daerah situ gitu. Meskipun memang secara kepemilikan lahan mungkin kita sudah memiliki semuanya gitu. Tapi ternyata
banyak sekali ya, mungkin ternyata di kawasan-kawasan masyarakat sekitar itu tidak setuju dengan rencana pembangunan yang akan kita lakukan. Nah, itu sebisa mungkin bisa lah diminimalisir. Kemudian daya dukung prasarana fasilitas ini juga jelas, karena kalaupun ada hunian baru, kalaupun ada perencanaan pemukiman yang nantinya mendatangkan penduduk, ya mau nggak mau harus disupport dengan prasarana dan fasilitas yang ada. Kemudian kajian aspek historis ini salah satu aspek yang nantinya akan membantu kalian untuk istilahnya meningkatkan citra kawasan tersebut gitu ya, dilihat dari aspek historis. Ini juga bisa menjadi daya ungkit untuk untuk proses pelaksanaannya nantinya. Kemudian ada prinsip yang perlu dipahami ya untuk ketika kalian nanti merencanakan suatu kawasan. Yang pertama adalah kesepakatan dan hasil kerjasama gitu ya. Jadi kesepakatan antar mungkin dari antar masyarakat sekitar gitu, bagaimana mereka setuju dengan rencana yang akan kita bangun gitu ya. Itu juga ada sesuai aspirasi publik, kejelasan tanggung jawab. Jadi jelas nanti siapa sih yang nanti yang mengelola, siapa nanti yang akan misalnya menjalankan untuk pembangunan hasil perencanaan tapaknya, serta adanya kesempatan yang sama. Jadi makanya di dalam peraturan pemerintah itu ketika kita ingin membuat suatu kawasan itu, kawasan perumahan ya, kawasan perumahan sebisa mungkin sesuai dengan kebutuhan ataupun perlu yang adanya mencukupi ya, seorang developer itu harus bisa memenuhi aspek keseimbangan ya. Makanya kalau kalian pernah dengar itu ada konsep hunian 1, 2, 3 gitu ya. 1 rumah mewah, 2 rumah menengah, 3 rumah sederhana, atau 1, 3, 6 gitu ya. Itu sama aja tergantung dari lokasi wilayah kita, sebisa mungkin mencukupi yang 1, 2, 3 atau 1, 3, 6. Nah, sehingga itu harapannya ketika kita nantinya ke depan mau membangun suatu kawasan, kita paham yang namanya kewajiban seorang developer untuk memenuhi syarat gitu ya, syarat ketika kita ingin mendirikan suatu kawasan. Kemudian komponen dasar perancangan ya, yang tadi udah visi pembangunan. Yang kedua adalah konsep perancangan struktur tata bangunan. Kemudian konsep komponen perancangan serta blok-blok pengembangan dan program penanganan. Nah, jadi nanti ini juga perlu kalian kaji ya, kaji tentang visi, tentang konsep kalian nanti seperti apa, sesuai nggak sih sama visi pembangunan nanti, kemudian konsep komponen perancangan juga, serta blok-blok pengembangan dan program penanganan yang akan ada. Nah, di mana ada perencanaan tapak, ada beberapa perencanaan yang mungkin harus kalian lakukan. Yang pertama adalah peruntukan lahan makro dan mikro. Jadi lebih mengarah kepada kalian mengkaji rencana tata ruang ataupun rencana detail tata ruang di atasnya. Bagaimana arahan pada lokasi yang akan kalian pilih nantinya. Apakah itu benar-benar sesuai gitu. Jangan sampai ketika kalian mau merencanakan suatu lahan 60 hektar, tapi ketika dilihat dari peruntukan lahannya, ternyata dia untuk kawasan lindung gitu, untuk kawasan non terbangun. Nah, itu jangan sampai. Jadi benar-benar pertama harus kalian lakukan cari tahu dulu itu sesuai nggak sih gitu ya, untuk sama dengan rencana kita ke depan. Kemudian rencana perpetaannya juga sama ya, terkait peta-peta yang ada. Kemudian rencana tapak internal, jadi nanti ini lebih kepada fokus site plan kalian gitu ya. Dari misal nih dari arahan RDTR itu ternyata kalian menempati misalnya nih ya, di RDTR itu lokasi yang akan kalian kembangkan itu berada pada arahan peruntukan lahan perumahan kepadatan sedang gitu ya. Nah, di mana di situ kan ternyata di blok kuning gitu. Nah, kan itu belum tentu itu cuma untuk permukiman saja kan. Nah, ketika kita review kaji tentang perdanya, peraturan daerahnya, ternyata itu boleh untuk kawasan komersil. Tapi dengan catatan hanya 20% atau 30% dari luas kawasan yang akan kita bangun. Berarti boleh gitu. Kemudian juga untuk sarana prasarana juga pasti diperbolehkan. Nah, kemudian juga di situ dikaji tentang yang namanya
KDB, KLB, kemudian ketinggian bangunan, serta bagaimana sih arahan zoningnya gitu. Apakah dia boleh untuk apa namanya dilakukan peningkatan atau bagaimana. Kemudian ada rencana sistem pergerakan, aksesibilitas. Ini lebih mengarah kepada aksesibilitas internal ya, lebih ke bagaimana sih pola-pola sirkulasi tapak kalian itu juga diperhitungkan. Apakah modelnya grid ataukah model saya menyesuaikan kontur atau bagaimana, itu juga disesuaikan juga. Kemudian ruang terbuka hijau ini juga salah satu aspek penting karena mau nggak mau ini juga salah satu yang perlu kalian perhatikan ketika membuat suatu kawasan. Udah rencana wujud visual ini lebih ke 3D ya, lebih ke 3D, lebih ke bagaimana sih ke konsep bangunan visual konsep tapak kalian itu bagaimana. Kemudian lebih ke yang terakhir adalah rencana prasarana dan sarana lingkungan. Kemudian untuk panduan rancangan itu lebih ke ketentuan dasar implementasi rancangan serta prinsip-prinsip pengembangan rancangan kawasan. Nah, nanti untuk panduan nanti banyak sekali ya untuk yang bisa kita acu. Salah satunya adalah peraturan pemerintah tentang bangunan gedung. Kemudian apa istilahnya peraturan menteri tentang rencana tata bangunan. Itu juga bisa di situ. Nah, terus kemudian saya next. Nah, ini untuk struktur peruntukan lahan ya. Ini gambaran aja. Oh, ternyata sudah ada nih blok-blok arahannya gitu ya. Arahannya blok-blok sudah ada. Kemudian dari situ kita coba nih ya. Kita coba ada beberapa komponen rancangan yang perlu kalian ketahui. Yang pertama ada struktur peruntukan lahan, ya bagaimana sih gitu ya. Mulai dari integrasi antara zoning satu ke zoning lainnya di sebelahnya di dalam rencana detailnya. Kemudian intensitas pemanfaatan lahan jelas ya, jelas itu perlu kalian misalnya bagaimana sih ketika apa namanya KDB KLB-nya seperti ini, terus kemudian apa bisa dikembangkan seperti apa gitu ya. Kemudian tata bangunan ini jelas bagaimana penataan kalian ketika nanti penyusunan tapaknya, kemudian sistem sirkulasi dan jalur penghubung juga penting, sistem ruang terbuka hijau dan tata kualitas lingkungan, serta sistem prasarana utilitas lingkungan. Jadi sebenarnya kalian ini sudah banyak paham ya ketika kemarin misalnya mendesain di saat di komper gitu ya. Tapi di sini lebih penekanan kepada tadi intensitas pemanfaatan lahan serta tata bangunan. Jadi lebih ke bagaimana kalian benar-benar menyesuaikan arahan-arahan tersebut. Nah ini ya tentang intensitas pemanfaatan lahan itu ada KDB ya, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, kemudian koefisien dasar hijau, kemudian koefisien tinggi bangunan, serta apa namanya transfer development right ataupun lebih mengarah kepada ketika gitu ya. Nah TDR ini uniknya di sini. TDR itu misal nih kawasan kalian itu gitu ya. Kawasan kalian tuh punya lahan di daerah misal nih daerah apa dekat dengan bandara gitu ya. Atau ternyata kebetulan tanah kalian itu dijadikan punya sawah ya, punya sawah dijadikan LP2B gitu. Nah, padahal kalian itu kan sebagai masyarakat punya hak untuk membangun tanah kalian gitu. Nah, itu nanti bisa kalian apa namanya pindahkan gitu ya, pindahkan hak kalian tadi untuk menambah intensitas pemanfaatan lahan pada kawasan lain yang akan kalian kembangkan. Di mana untuk tata bangunannya itu ya, itu komponen penataan itu ada pengaturan blok lingkungan gitu ya, kemudian pengaturan kafling, pengaturan bangunan, serta pengaturan ketinggian dan elevasi lantai bangunan. Jadi sebenarnya ini ada beberapa gambar contoh gitu ya, tentang bagaimana sih integrasi antar istilahnya intensitas pemanfaatan lahannya. Ini, jadi kalian saya rasa juga sudah istilahnya paham juga lah tentang desain dan lain sebagainya. Kemudian untuk sistem sirkulasi dan jalur penghubung, itu meliputi jaringan jalan dan pergerakan, kemudian sirkulasi kendaraan umum, kendaraan pribadi, kendaraan umum informal setempat, pergerakan transit, parkir, jalur servis lingkungan, sirkulasi jalan kaki, sepeda, dan jalur penghubung terpadu. Nah, jadi kan juga perlu mempertimbangkan sirkulasi gitu. Kalau seandainya misal nih kawasan kalian menjadi kawasan salah satu jalan utamanya itu merupakan jalan umum gitu. Berarti kalian harus mempertimbangkan sirkulasi kendaraan umum. Apakah dia juga merupakan salah satu lokasi transit gitu ya. Lokasi transit mungkin ternyata lokasi kalian itu berada pada
titik di dalamnya ada LRT, ada MRT gitu ya. Berarti kalian mempertimbangkan pergerakan transitnya juga. Karena misal nih di mana di PGV ya, di Podomoro View itu kan LRT itu di dalamnya kawasan. Berarti dia benar-benar harus mempertimbangkan pergerakan transit juga. Kemudian ada sirkulasi lainnya yang memang itu cenderung akan berada di kawasan juga harus dipertimbangkan. Kemudian untuk ruang terbuka hijau itu contohnya adalah umum gitu ya. Jadi publik, jadi ruang terbuka publik mungkin ada 1-2 RTH publik, kemudian ruang terbuka privat ya, terkait jelas di mana ini nanti keterkaitannya erat dengan KDH dan KDB gitu ya. Untuk RTH private, kemudian untuk private untuk umum ini lebih mengarah kepada bagaimana sih developer. Misal nih kalau developer itu benar-benar dia sifatnya itu ternyata semi public gitu ya. Dia benar-benar terbatas untuk masyarakat umum untuk berlalu lalang di kawasan tersebut. Berarti perlu yang namanya konsep tersebut juga. Kemudian tata hijau dan pepohonan, bentang alam, serta jalur hijau. Nah ini juga beberapa yang sistem RTH yang bisa kita pakai. Kemudian ada tata kualitas lingkungan, itu lebih ke identitas lingkungan dan konsep orientasi lingkungan, serta wajah jalan. Nah jadi ini lebih mengarah kepada bagaimana sih gitu kita mencoba untuk menata kualitas lingkungan yang ada di kawasan tapak kita nantinya gitu ya. Misal nih kalau kalian mau membangun suatu kawasan industri, berarti kan harus ada istilahnya sabuk hijaunya ya. Bagaimana ketika masyarakat itu istilahnya berada pada jalan gitu kanan kirinya tidak langsung melihat industri yang mengeluarkan banyak polusi udara gitu ya. Tapi dia cenderung masih bisa melihat sabuk hijaunya yang notabene masih terlihat hijau, masih terlihat nyaman lah, kualitas lingkungannya masih terlihat di situ. Atau beberapa konsep penataan lingkungan lainnya lah yang memang itu membuat suatu citra kawasan kalian itu memiliki nilai kualitas lingkungan yang lumayan tinggi. Kemudian untuk prasarana dan utilitas itu lebih mengarah kepada yang sering kalian lakukan juga ya, tentang utilitas sarana prasarana dasar lah yang perlu kita misalnya buat atau kita susun. Terus kemudian ada panduan rancangan gitu ya. Ini lebih ke aturan wajib, anjuran utama serta aturan anjuran, di mana nanti kalian akan melakukan tugas ya, menjalankan tugas ini itu akan mulai sekitar minggu ke-6 kalau nggak minggu ke-7 ya nanti ya. Jadi awal-awal kita masih nanti fokus ke penguatan konsep, penguatan teori untuk bisa kalian pahami lah ketika nanti mendesain itu benar-benar sesuai dengan aturan atau intensitas yang ada. Kemudian ini ada beberapa contoh gitu ya, ada beberapa contoh hasil tapak di beberapa lokasi gitu. Nah ini yang pertama adalah rencana tapak kawasan niaga terpadu Sudirman gitu ya, di mana ada rencana peruntukan lahannya seperti apa, kemudian ada rencana selubung bangunannya, kemudian ada model simulasinya dan juga ada simulasi bangunannya. Jadi ada beberapa contoh. Kemudian yang kedua adalah di daerah Kertajaya gitu ya. Ada daerah Kertajaya ini daerah Surabaya salah satunya. Ini ada dia membagi semua beberapa segmen di mana ada 6 segmen di mana ada beberapa istilahnya peruntukan ya lain yang sudah dibagi dan serta di beberapa tema yang akan dibangun gitu. Di mana segmen 1 dia cenderung ke konservasi komersial gitu ya. Kenapa? Karena di sana ada beberapa jaringan sungai gitu, ada jaringan sungai, ada sempadan sungai, dan juga ada rel kereta api gitu ya. Terus kemudian ada segmen 2 itu fokus ke komersil ya, bisnis komersil. Segmen 3 juga bisnis komersil. Kemudian segmen 4 itu ada campuran dan rekreatif. Jadi di sana ada beberapa rekreatif, kemudian ada perkantoran yang sifatnya adalah pelayanan. Kemudian segmen 5 adalah hunian ya, lebih ke hunian. Lebih ke banyak hunian yang mendominasi, serta segmen 6 itu hunian tapi adanya super blok mall yang harus ada. Terus kemudian ini ada pedestrian, ini pembagiannya di mana ada arahannya 5 sampai 10 tahun. Visi koridor Kertajaya itu 20 sampai 25 tahun.
Kemudian di sini ada konsep pengembangan gitu ya. Ini konsep pengembangan ini daerah Solo ya. Ini daerah Solo. Di mana ada beberapa, ada Gate Purwosari, kemudian ada public space gitu. Ada public space Slamet Riyadi. Kemudian ada wisata pembelanjaan modern, ada wisata batik di Kampung Kauman, kemudian ada wisata budaya Mangkunegaran, serta wisata perbelanjaan tradisional. Nah, di mana di sini itu ya konsepnya adalah merangkai distrik perkotaan sebagai satu paket agenda wisata. Nah, jadi di mana di sini itu lebih ke bagaimana sih membangun suatu pariwisata di dalam satu kesatuan tapak gitu ya. Kemudian pengembangan rangkaian wisata terhadap objek wisata sejarah dan perdagangan. Nah, jadi ini lebih menekankan kepada sejarah dan perdagangan. Karena ya kita tahu bahwa Solo juga salah satu kawasan yang memiliki nilai sejarah tinggi. Kemudian pengembangan kegiatan ekonomi, gitu, pasar tradisional, retail, kemudian pasar seni, dan lain-lain ya untuk mendukung pariwisata. Kemudian ada wisata budaya, di mana ada pengangkatan kembali tradisi lama yang khas yang ada di sana dengan keberadaan masyarakat tradisional. Kemudian merancang sumbu-sumbu ruang kawasan untuk mengintegrasikan dan menstrukturkan ruang-ruang kawasan dan bangunan-bangunannya. Kemudian ada rencana segmentasi dan tematik ya untuk tematik kawasan. Ini gitu ya. Yang pertama segmen 1 itu adalah tematiknya ya. Itu adalah lebih kepada wisata belanja ya, wisata perdagangan, perbelanjaan dengan adanya itu mall yang ada di Parangkusumo. Kemudian untuk rencana segmen 2 itu adalah lebih ke bazar ya. Lebih ke apa namanya? memanjakan masyarakat di dalam koridor itu adalah makanan-makanan tradisional yang pastinya. Kemudian ada segmen 3 itu adalah seni dan juga makanan tradisional. Kemudian segmen 4 itu lebih ke rekreasi budaya yang ada di koridor Sidomukti. Kemudian segmen 5 itu adalah terkait lebih ke wisata perbelanjaan tradisional, dan juga di rencana segmen 6 itu adalah perkantoran permukiman tradisional. Nah, di mana ini ada pembagian segmentasi juga gitu. Tapi nanti ke depan kalian juga tidak perlu, kalau seandainya memang tidak diperlukan untuk pembagian segmentasi gitu, itu juga tidak perlu juga tidak apa-apa. Tapi memang ketika ada pembagian segmentasi nanti akan lebih cenderung hidup nanti yang dimaksud dengan kesatuan dan fungsi tapaknya. Kemudian ada lagi ini lebih detail lagi. Ini ada segmen 1 yang tadi. Jadi ada gerbang kota, ada information center, ada plaza kemuning gitu ya. Dan ini sudah dibagi-bagi dengan parkir area yang terpusat. Di mana ini yang adalah pola jalur pedestriannya, itu adalah motif batik dan dari Parangkusumo. Ya. Nah, ternyata pola jalur pedestriannya itu dia menggunakan motif batik gitu. Karena tadi tujuan visi ataupun arahan konsepnya adalah sejarah dan kebudayaannya yang akan diangkat. Dan ini ada beberapa istilahnya pengaturan yang ada di segmen 1. Ya, ini. Kemudian ada di segmen ketiga. Nah, segmen 3 ini lebih kepada tadi ya, wisata seni gitu ya. Ada beberapa, ada art galeri, kemudian ada plaza, ada showroom. Nah, showroom ini pastinya dia menampilkan beberapa karya-karya dari yang pastinya karya-karya tradisional serta yang memiliki nilai sejarah tadi ya. Nah, ada pertokoan, ada parkir, dan banyak sekali ini konsepnya. Nah, kemudian ini untuk ada solid void ya. Ini juga perlu kalian ketahui bagaimana sih kita nanti bisa membedakan antara kawasan terbangun dan juga kawasan non terbangun gitu ya, solid void. Ya, misal yang pertama permukiman, itu penguasaan tanah lahannya apa, dengan luas berapa, persentase berapa, kemudian fasosnya pedagangan, kantor, kemudian ada RTH gitu ya. Nah, di mana ini juga ada beberapa pembagian, serta solid void nanti adalah misalnya berguna juga untuk mengetahui kira-kira seberapa besar sih gitu ya luasan lahan terbangun yang ada di lokasi tapak kalian.
Kemudian ada RTH gini. Jadi ini RTH. Jadi banyak sekali RTH yang dialokasikan. Misal dari ada jalur hijau, ada jalur pedestriannya gitu ya. Kemudian ada di beberapa titik-titik simpul jalur pedestrian. Kemudian ada pelataran Mangkunegaran sebagai plaza pedestrian. Itu juga perlu juga ya terkait ruang terbuka. Karena nanti salah satu yang perlu kita cukupin adalah luas minimal dari RTH itu sendiri. Kemudian untuk penataan bangunan gitu ya, ini ada beberapa penataan bangunan yang perlu kita tata. Kita juga harus melakukan suatu penataan. Kemudian penataan wajah. Nah, ini yang awalnya eksistensinya seperti itu gitu ya. Ternyata perlu rekomendasinya ada penataan ulang yang jelas dengan tidak mengurangi istilahnya luasan atau kebutuhan masing-masing existing tadi gitu ya, direkomendasikan dengan penataan kembali dengan yang pastinya lah dengan wajah yang lebih menarik dan lebih lebih bagus lah. Kalau dari mata memandang itu kita bisa nyaman, oh ternyata bagus gitu ya ketika kita coba ubah wajah bangunannya. Kemudian ada rencana landscape. Ini jadi ada beberapa gitu ya. Yang pertama, tujuannya adalah memberi kesan visual yang baik, nyaman dan aman, kemudian memberi nilai tambah pada lingkungan secara estetis, kemudian menjaga dan mempertahankan kelestarian lingkungan, sistem ekologis, serta penguat dan pembentuk struktur kawasan. Ini ada beberapa juga ya landscape yang perlu kita coba juga nanti pikirkan ketika kita membangun suatu lapak. Kemudian penataan pedagang kaki lima, kalau seandainya memang di daerah tersebut masih ada PKL yang notabene existingnya ada, ternyata perlu yang namanya penataan PKL ketika memang daerah yang dijadikan salah satu konsep kita, karena tadi kan konsep kita salah satunya adalah membangun suatu wisata makanan tradisional gitu kan. Nah ini berarti mau nggak mau PKL juga perlu dipertahankan dengan catatan dilakukan penataan ulang. Jadi ada banyak sekali, ada kue tradisional gitu ya, ada tradisional Solo, ada aneka minuman, makanan Eropa, kerajinan rakyat, serta beberapa lokasi-lokasi yang perlu kita ketahui. Kemudian untuk penataan street furniture ada beberapa ya, itu jadi banyak. Kalau seandainya misal ada lampu jalan gitu ya, kemudian ada beberapa istilahnya halte bis atau halte lain sebagainya gitu ya, atau tugu kalau kalian mungkin bisa, kalau ada tugu di tengah gitu ya, tugu, atau nanti bisa landmarknya bisa ditaruh apa gitu, itu juga perlu dipertimbangkan. Itu sih secara umum. Mungkin untuk gambaran awal ini ya, untuk gambaran awal kepada kalian bahwa nanti ke depan gitu ya, output kalian, desainnya ya, sebenarnya sudah ada basic di Comper, tinggal kalian mencoba untuk memikirkan kembali tentang substansi-substansi yang perlu kalian pelajari gitu, pikirkan. Mulai dari bagaimana sih ketinggian bangunan maksimalnya bolehnya berapa, kemudian luas minimal RTH-nya, kemudian juga mempertimbangkan visi-visi bangunan yang ada itu sendiri seperti apa. Mungkin itu sih gambaran awalnya untuk pengantar. Nah, mungkin teman-teman ada yang mau dipertanyakan? Silakan kalau seandainya ada yang mau tanya. Jadi saya rasa kalian sudah ada gambaran ya tentang output dari tapaknya, yang pastinya lebih mengarah kepada nggak jauh beda lah sama Comper, tapi tadi bahkan ini wilayahnya juga lebih kecil kan, nggak 100 hektar juga, jadi kalian mungkin akan lebih mudah untuk mengembangkannya. Silakan kalau mau ada diskusi. Pak, saya mau nanya Pak yang soal tadi luasan 5-60 hektar Pak.
Iya. Itu kan yang kota katanya 5 hektar. Terus kok kalau makin ke desa malah makin gede sih Pak lingkupan hektarannya. Oke. Jadi karena sebenarnya memang tujuannya untuk tapak ini adalah tadi ada beberapa fungsi yang memang kita kecenderungannya perlu kita tadi mana? Karena secara jadi ini lebih mengarah kepada gini sih, lebih mengarah kepada bagaimana sih kita membuat suatu, biasanya kan kalau kota metropolitan gitu ya, itu minimal gitu. Artinya gini, artinya kita meski di kota Jakarta, Bekasi, Tangerang itu kan salah satu kota metropolitan kan. Nah, itu kan nilai lahan juga sudah sangat tinggi gitu. Kepemilikan kita gitu ya, memiliki lahan yang mungkin 30 hektar, 60 hektar itu sangat susah gitu ya. Atau sangat membutuhkan suatu kawasan, membutuhkan suatu dana yang besar gitu. Ini artinya minimal, itu artinya ketika di kota besar itu 5 hektar itu ketika sudah punya 5 hektar itu sudah boleh untuk membangun suatu kawasan development baru gitu ya. Sedangkan kenapa sih di desa itu cenderung nilai tinggi gitu ya? Karena tadi sebenarnya di desa itu kan mau nggak mau ya, dia akan menjadi salah satu lokasi baru yang akan menjadi istilahnya menjadi kawasan perkotaan ataupun lain sebagainya lah. Dan kecenderungan juga terkait nilai lahan juga masih kecil, dan juga ketika kita mau membangun suatu tapak di daerah pedesaan yang notabene itu akan menjadi salah satu pusat baru yang ada di desa, itu pasti mau nggak mau harus besar. Karena apa? Karena ketika kota kecil atau kota besar itu akan dibangun suatu kawasan development, itu kecenderungannya dia akan berubah status yang awalnya mungkin menjadi dari kota ya, menjadi desa, kota kecil atau desa, dia akan berubah menjadi kawasan perkotaan baru. Untuk besar juga sama seperti itu. Jadi lebih mengarah kepada kepada kemungkinan lokasi itu akan dijadikan tapak baru. Jadi lebih ke situ sih. Nah, di mana ini aturannya itu dibuat oleh Permen PU ya, Permen PU. Dan memang agak susah gitu ketika kita punya lahan di daerah pedesaan tapi dengan luasan kurang dari 30. Itu memang agak susah ketika mendapatkan perizinan. Karena ketika kita ingin membuat suatu kawasan baru gitu ya, mau nggak mau ketika di kawasan perkotaan gitu ya, ketika kita mau membuat baru, berarti itu mungkin tidak terlalu ngefek dengan perubahan-perubahan yang akan terjadi. Tapi ketika di daerah kota kecil atau desa, pasti itu akan berpengaruh karena itu akan menjadi pusat-pusat pertumbuhan baru yang ada di sana. Sehingga ketika dia luasannya kurang dari 30, dia akan cenderung kasarannya itu kurang masuk dalam ketika dia disebut sebagai kota baru. Itu sih. Mungkin Bu Nilam ada tambahan, Bu? Kalau untuk skop tugasnya tadi udah dijelasin nggak ya Pak? Belum, Bu. Belum ya? Mau sekaligus sekarang atau? Boleh. Tapi nanti tugasnya itu sih, Bu. Mulai minggu ke-5 atau 6 sih sebenarnya. Oh, oke. Ya udah. Mungkin kalau dari saya sih cukup sih kalau untuk tapak ya. Yang terpenting tapak itu ya tadi krusialnya adalah namanya site planning ya, berarti kita harus mengutamakan tata bangunannya gitu. Jadi hubungan antar lokasi, antar zonasi, hubungan antara ruang dalam dan ruang luar itu yang paling penting gitu. Itu sih Pak Agat. Oke, Bu. Nah, ini jadi teman-teman mana nih? Angkatan 2018 kan ini Pak Agat sudah selesai ya tapaknya? Udah. Nah,
Jadi Nggak, gini, mungkin ada pertanyaan lagi, Bu. ya ada Belum. yang mau tanya lagi nggak sebelum lanjut? Berarti Pak untuk outputnya sendiri secara garis besar hampir kayak komper ya Pak. Cuman bedanya kita benar-benar mengikuti aturan yang ada ya. Mm-mm. Jadi kan pas komper kan kita nggak peduli itu lahan lindung atau enggak, kan kita nggak mempertimbangkan itu. Kemudian peruntukannya apa gitu lah. Di sini lebih mengarah ke sana. Sama tentang tadi KDB, KLB, jadi kayak luasan setiap bangunan, kemudian ketinggian bangunan itu juga kita pertimbangkan. Oh, maksimal berapa sih gitu. Lebih ke substansi. Oke, terima kasih Pak. Oke, Lagi Pak, saya mau tanya. ya. Untuk kelompoknya sama dengan kelompok studio ya Pak? Saran kami sih seperti itu. Ya, kalau saran kita segitu ya. Jadi secara koordinasi kan lebih cepat. Kalian mungkin satu grup itu langsung membahas studio, bahas tapa itu. Tapi ya terserah sih, kita kembaliin ke teman-teman. Daripada bikin grup WA baru maksudnya. Baik Pak, baik Bu. Lebih enak lah kalau koordinasi kalian. Pak, pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, bergeser ke Bu Nilam. Ya, jadi gini,